Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini saya akan diskusi tentang topik setelah periode UTS, yaitu tentang kerjasama regional atau regional cooperation. Jadi topik ini sangat penting untuk kita ketahui karena dalam konteks HI, kerjasama ASEAN itu kerjasama regional itu menjadi poin yang penting untuk kita ketahui, dan konteks regionalisme itu tidak lepas dari konteks kerjasama itu. Artinya adanya regionalisme itu karena adanya keinginan untuk kerjasama itu. Oke. Ini jika kita lihat pada slide berikut, kita lihat bagaimana definisi regionalisme secara umum. Itu terjadinya berbagai bentuk hubungan, misalnya antara perorangan, antar organisasi, antar media, tukar menukar barang, dan sebagainya di suatu kawasan. Jadi adanya regionalisme itu terjadi karena adanya hubungan atau kontak yang tidak terbatas, dan itu saya kira akibat adanya pengaruh globalisasi itu. Jika dilihat dari definisi ini, maka konteks regionalisme itu sangat luas sekali karena melibatkan tidak hanya state-to-state relations, artinya hubungan antar negara sebagaimana definisi tradisional dalam konsep HI, tapi semua hubungan yang ada di kawasan itu, baik negara, bukan negara, barang, jasa, dan semuanya itu bisa masuk dalam konsep regionalisme. Apalagi dengan meningkatnya integrasi sebuah kawasan, maka regionalisme akan semakin tumbuh. Oke. Regionalisme menurut Dewi Fortune Anwar itu sebuah hubungan yang diatur selaras antara negara-negara tetangga dan berkelompok, baik untuk tujuan umum maupun tujuan khusus. Ini definisi yang lebih spesifik tentang regionalisme secara implementatif. Jadi regionalisme secara definisi itu pergerakan bebas barang dan jasa, tetapi dalam implementasinya regionalisme itu ya dipakai untuk mengatur sebuah kawasan itu, sehingga supaya terjadi keteraturan, terjadi sebuah hubungan yang dinamis, maka hubungan pergerakan tadi barang dan jasa itu perlu diatur. Makanya definisi Dewi Fortuna ini fokus ke negara. Namun pada dasarnya sebenarnya elemen-elemen yang non negara itu juga turut terlibat dalam aspek pembangunan regionalisme dan akan terlibat langsung dalam aturan-aturan yang dipakai dalam sebuah kawasan itu, baik untuk tujuan umum atau tujuan khusus. Artinya tujuan umum itu mesti misalnya ya aturan itu diterapkan untuk seluruh masyarakat yang ada di kawasan itu. Dengan aturan khusus tentu akan melibatkan elemen-elemen yang spesifik. Misalkan ya aturan dunia penerbangan untuk kawasan Asia Tenggara, visa untuk Asia Tenggara. Mungkin kalau progres lagi mungkin single currency, itu saya kira bagian dari regionalisme seperti apa yang terjadi di Uni Eropa. Nah, dalam konteks Asia Tenggara itu regionalisme itu seringkali dihubungkan dengan eksistensi ASEAN. Jadi ASEAN itu
menjadi sebuah ikon bagaimana regionalisme itu hidup di ASEAN. Jadi ASEAN sendiri sebagai sebuah organisasi yang pada awalnya itu dibentuk untuk mengcounter yang namanya komunisme di era Perang Dingin, tapi di kemudian hari dirasa manfaatnya oleh seluruh negara ASEAN. Makanya negara-negara yang non komunis itu kemudian mau bergabung dengan ASEAN ini. Nah, karena latar belakang politis tadi, maka ASEAN itu cenderung fokus pada aspek-aspek politik, misalkan perdamaian, lalu menghindari konflik dan sebagainya. Namun kurang bisa atau belum maksimal dalam hal untuk membangun ekonomi misalnya seperti Indo-Eropa. Tetapi justru itu salah satu keunggulan ASEAN, karena adanya stabilitas itu dinilai berhasil dengan kawasan-kawasan yang lainnya. Makanya adanya ASEAN sebagai organisasi regional dinilai sangat berhasil dibanding organisasi kawasan lainnya. Artinya dalam hal political stability. Jadi stabilitas politik yang mantap itu menjadi kekuatan di ASEAN. Tidak ada sebuah eskalasi konflik yang besar seperti di Timur Tengah. Nah, progres kemudian ASEAN itu sebenarnya sama dengan organisasi regional lain, misalkan Uni Eropa, lalu ada Liga Afrika, lalu ada Liga Arab, African Union, bukan Liga Afrika, Uni Afrika, African Union, dan ini Liga Arab. Nah, terlepas dari berbagai kekurangan dan kelebihan organisasi itu, saya kira menarik untuk dipelajari bagaimana sebuah kawasan itu membentuk sebuah kerjasama melalui payung yang namanya organisasi regional. Saya kira kita sudah tahu bagaimana eksistensi ASEAN itu kemudian memberi dampak yang besar kepada kawasan ini. Oke, dalam konteks kerjasama regional, kita kembali ke poin itu, bahwa ide itu muncul baru akhir 70-an, artinya ASEAN yang didirikan tahun 1967 itu pada awalnya fokus untuk bagaimana mengcounter pengaruh komunis di Asia Tenggara, terutama di Indochina. Nah, tapi lambat laun karena tensi perang dingin itu kemudian semakin turun, inisiatif-inisiatif di kalangan ASEAN itu kemudian muncul untuk lebih menggerakkan lagi bagaimana roda organisasi ASEAN itu lebih besar manfaatnya kepada kawasan ini. Maka diadakan the first ASEAN Summit pada tahun 1976 yang kemudian mengambil konsep Treaty of Amity and Cooperation. Nah, dalam kesepakatan itu ada beberapa poin, misalnya saling menghormati kedaulatan negara lain, persamaan hak antar negara-negara ASEAN, lalu menghormati kedaulatan juga, menghormati identitas negaranya, termasuk tidak mencampuri urusan negara lain. Jadi itu poin penting yang kemudian itu menjadi nilai yang kemudian kita kenal dengan ASEAN Way, non-interference. Jadi tidak boleh negara-negara ASEAN itu mencampuri urusan politik dalam negara lain. Itu sangat-sangat sensitif. Karena bagi ASEAN itu adalah kunci untuk menjaga kestabilan politik di Asia Tenggara itu. Ini yang selalu menjadi, ya mungkin itu seperti pisau bermata dua. Artinya di sisi lain ASEAN itu membutuhkan progres
untuk lebih maju, dan tentu membutuhkan sebuah ketegasan undang-undang di ASEAN itu. Misalkan seperti di Eropa, di Uni Eropa itu ada misalkan Mahkamah Uni Eropa, ada aturan yang bisa memberikan hukuman kepada negara anggota. Nah, di ASEAN konsep itu kurang hidup karena ada norma itu. Jadi tidak bisa mengintervensi terlalu jauh politik dalam negeri atau urusan dalam negeri negara anggotanya. Nah, tetapi di sisi lain ASEAN W itu menjadi kunci yang namanya peace building itu. Jadi karena tidak mencampuri urusan domestik negara lain, tentu itu menjadi hak masing-masing yang kemudian tumbuh respect, kemudian menghormati, dan tentu seminimal mungkin tidak menimbulkan gesekan-gesekan. Nah, oleh karena ketika terjadi sebuah isu atau konflik, misalkan Sipadan, Likitan, konflik antara Thailand dan Kamboja tentang kuil itu, maka itu lebih baik diselesaikan melalui saluran bilateral, artinya kedua negara yang terkait tidak menggunakan ASEAN. Nah, itu saya kira keunikan di ASEAN itu. Oke, pada tahap selanjutnya kemudian kerjasama regional itu mengarah ke integrasi kawasan, terutama dalam bidang ekonomi, seperti yang kita lihat pada saat ini. Jadi yang namanya Free Trade Area itu memang sudah dirancang jauh sebelum implementasi saat ini. Dan itu menjadi, saya kira founding fathers sudah berpikir bahwa pembangunan kawasan ini harus lebih maju, lebih sejahtera kepada seluruh anggotanya. Oke, salah satu poin-poin penting yang terkait dengan kerjasama regional itu salah satunya ASEAN Regional Forum. Jadi ASEAN Regional Forum ini dianggap forum yang paling penting di ASEAN, karena itu menyangkut yang namanya jaminan keamanan atau stabilitas keamanan di Asia Tenggara. Bagaimanapun, adanya ASEAN Regional Forum ini menunjukkan bahwa ASEAN itu sebetulnya tidak bisa independen, karena masih ada elemen-elemen luar ASEAN yang bisa mempengaruhi roda organisasi itu. Nah, ASEAN Regional Forum itu selain melibatkan anggota ASEAN semua, tentu melibatkan elemen-elemen luar ASEAN yang menjadi yang sangat berpengaruh kepada geopolitik internasional, misalkan Amerika, China, Jepang, dan sebagainya. Sehingga ASEAN Regional Forum itu menjadi forum yang kemudian menjadi panggung bagi tidak hanya ASEAN, tetapi negara-negara di luar ASEAN yang berpengaruh untuk tampil pada forum itu. Oke, kerjasama itu kemudian melebar ke berbagai elemen, termasuk non-governmental interest group, yang kemudian banyak sekali NGO di ASEAN, termasuk non-state organization, individu, persatuan media, dan sebagainya, saling membangun kerjasama di ASEAN itu. Kemudian lahirlah apa yang disebut sebagai ASEAN Vision atau Visi 2020 tahun ini. Itu dirancang jauh sebelum tahun 2000. Itu mempunyai sebuah imajinasi atau cita-cita ASEAN itu lebih makmur dan sejahtera. Nah, visi itu yang dirumuskan tahun 1971, yang bagian dari cita-cita ASEAN menjadi ZOPFAN, jadi Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Jadi perdamaian itu akan tumbuh
para penggagas itu perdamaian itu akan tumbuh jika kerjasama kawasan itu betul-betul luas dan menyentuh akar rumput, artinya masyarakat betul-betul terlibat. Nah, apakah itu betul-betul terlibat? Saya kira kita bisa melihat sendiri apakah kita bagian dari skema-skema kerjasama yang ada di ASEAN itu. Misalnya ASEAN Chambers and Commerce and Industry. Jadi antara pedagang, antara bisnismen. Mungkin saya kira kita sebagai sivitas akademia tentu akan terlibat dalam elemen yang disebut sebagai the ASEAN University Network. Dan saya kira ini sekarang menjadi tren bahwa di Indonesia sekarang kita ramai-ramai untuk meningkatkan akreditasi perguruan tinggi hingga level internasional. Nah, salah satunya yang dikejar ya AUN ini, ASEAN University Network. Jadi ASEAN University Network itu kemudian menjadi badan akreditasi kawasan yang akan mengeluarkan sebuah sertifikat yang menjamin bahwa atau mensertifikasi bahwa sebuah perguruan tinggi itu sudah sesuai dengan standar ASEAN. Saya kira di kampus kita sudah memulai kerja-kerja seperti itu untuk mengejar sertifikasi AUNG ini. Artinya bahwa kita memang terlibat dalam pencapaian visi ASEAN 2020. Meskipun tidak langsung, tapi lingkungan kampus ada wadah tersendiri yaitu ASEAN Network, ASEAN University Network. Saya kira Anda bisa menganalisis apakah organisasi-organisasi di luar sana itu masuk dalam skema kerjasama ini. Oke, ini contoh-contoh kerjasama yang kemudian basisnya adalah negara. Misalnya ASEAN Plus 3 ini sama dengan ASEAN Regional Forum tadi, itu melibatkan negara di luar ASEAN, terutama 3 negara penting ini, yaitu China, Korea Selatan, dan Jepang. Nah, negara-negara itu terlibat aktif dalam ASEAN Plus 3 itu, saya kira salah satu alasannya karena memang regionalisme itu sulit untuk tumbuh di kawasan Asia Timur. Kenapa itu sulit? Karena di sana terjadi perbedaan yang sangat tajam, terutama dengan persoalan identitas. Jadi Cina itu dianggap sebagai guru, kemudian Jepang itu murid, Korea itu dianggap sebagai ya mungkin anak tiri atau murid juga. Karena sebetulnya dari segi sejarah ada sebuah perubahan evolusi budaya dari China yang dianggap sebagai induknya itu kemudian ke Korea dan Jepang. Apalagi ditambah dengan kompleksitas sejarah, misalnya Jepang kemudian menjajah China sebelum tahun 45, yaitu menjadi sebuah ingatan sejarah yang sangat kelam bagi China, dan itu dendam sejarah itu masih ada sampai sekarang. Korea juga pernah dijajah oleh Jepang, sehingga identitas yang sangat kuat di Asia Timur itu kemudian dilihat menghambat integrasi kawasan Asia Timur, termasuk Taiwan, China, itu saya kira contoh itu. Karena sampai sekarang tidak ada yang namanya organisasi untuk betul Asia Timur itu menjadi organisasi regional seperti ASEAN, tidak ada. Memang ada yang namanya East Asian Summit, tapi East Asian Summit itu uniknya melibatkan ASEAN, seluruh anggota ASEAN dan ketiga negara itu, Cina, Korea, dan Jepang. Itulah mengapa ASEAN itu penting sumbangsihnya, karena mampu menghadirkan stabilitas itu. Meskipun seolah kita menjadi katalis kepada perdamaian Asia Timur, tetapi sumbangan kita besar, yaitu bisa meminimalisir yang namanya
konflik di kawasan, sehingga Jepang, Korea dan Jepang, Korea dan China itu sampai terlibat di ASEAN Plus 3. Jadi ASEAN Plus 3 ini sebetulnya ya East ASEAN Summit plus negara-negara yang lain. Jadi mini East ASEAN Summit itu ya ASEAN Plus 3 ini. Nah, di internal ASEAN sendiri itu ada organisasi kawasan yang sangat penting juga. Misalkan di Indochina itu ada Mekong River Commission. Ini organisasi berbasis kawasan banyak sekali terkait dengan fungsi Sungai Mekong yang sangat penting. Kemudian di kawasan berhampiran dengan Indonesia ada Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle, Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina. Semua bercita-cita untuk membangun atau mempererat kerjasama di kawasan itu. Nah, tentu ini menjadi bidang yang menarik bagi kita semua untuk lebih mengetahui seperti apa dampak dari organisasi itu terhadap pembangunan kawasan, sehingga ini menjadi penting untuk kita ketahui agar kita menjadi aware apakah betul-betul kerjasama itu ada. Jika tidak ada, mengapa dan sebagainya. Itu udah pertanyaan-pertanyaan yang wajib kita jawab dalam apa? Dalam penelitian Anda. Maka ini menjadi salah satu lahan atau peluang penelitian untuk kita semua untuk meneliti apakah kerjasama kawasan itu ada. Nah, saya kira itu peluang bagi Anda untuk mengetahui aspek-aspek itu. Dan saya kira melihat dari organisasinya itu saya kira banyak sekali yang bisa kita teliti. Apakah Indonesia, Malaysia, Singapura itu betul-betul ada kerjasama? Apakah di Sungai Mekong itu betul-betul ada kerjasama? Dengan memanfaatkan misalkan sumber-sumber online, saya kira itu sudah cukup untuk kita bisa melihat atau memotret bahwa kerjasama di kawasan ini ada atau tidak. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Silakan jika mempunyai komen atau pertanyaan, atau mungkin Anda bertanya-tanya, kira-kira bisa enggak ini menjadi bahan diskusi atau menjadi bahan deskripsi Anda nanti, karena ini peluang besar, tema yang penting, yang menarik, yang bisa dijadikan topik untuk tema skripsi atau tesis atau disertasi dan sebagainya. Dengan menggunakan big data, saya kira ada peluang besar di sana. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.